I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi Pak, jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul persamaan fungsi kuadrat. Jadi pada pertanyaan nomor 1 itu ditanyakan mengapa nilai A itu tidak boleh sama dengan nilai 0. Karena jika nilai A itu sama dengan 0, maka bentuknya itu bukan persamaan kuadrat lagi, melainkan bentuk persamaan linear. Jadi berhubung materi yang akan kita bahas hari ini adalah persamaan kuadrat, jadi nilai A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi pada nomor 2 itu pertanyaannya itu jelaskan nilai koefisien dari A, B, dan C. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan itu nilai koefisien A. Jadi nilai A pada fungsi grafik itu tuh dia itu mempengaruhi bentuk grafiknya. Nah, jika nilai A-nya itu lebih dari 0, maka dia punya grafiknya itu tuh pasti akan berbuka ke atas. Sedangkan jika grafiknya itu lebih kecil daripada 0, jika nilai A-nya itu lebih kecil daripada 0, maka grafiknya itu akan terbuka ke bawah. Jadi untuk memperjelas dia punya fungsinya itu, saya akan langsung menggambar pada kertas manila yang sudah tertempel di belakang saya. Jadi saya akan menggambar grafik yang menunjukkan bahwa nilai A-nya itu tuh dapat mempengaruhi bentuk grafiknya. Jadi sebelum saya menggambar, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan itu, ada mistar, ballpoint, dan kertas manila yang sudah tertempel di belakang saya. Teman-teman, dalam persamaan fungsi kuadrat itu nilai pada bagian atas dan bagian kanan itu nilainya pasti positif, sedangkan nilai pada bagian bawah dan kiri itu selalu hasilnya itu adalah negatif. Ini adalah grafik yang telah saya gambar tadi. Mohon maaf bila romol sedikit. Untuk memperbukti bahwa nilai A-nya itu dapat mempengaruhi dia punya bentuk grafiknya itu, maka saya akan menggambar pada grafik ini. Jadi seperti pada gambar grafik ini, saya sudah membuat titik-titik. Jadi untuk memperjelas, saya akan menggambar garis yang sesuai dengan bentuk titik yang telah saya buat. Oke Pak, jadi di sini sudah bisa dilihat kalau jika nilai A-nya itu lebih dari 0, maka dia punya grafik ini akan terbuka ke atas. Karena di sini saya punya nilai A-nya sama dengan 6, berhubung angka 6 itu lebih dari 0, maka grafiknya tadi terbuka ke atas. Berbanding terbalik, jika saya membuat A-nya itu lebih kecil daripada 0, maka grafik yang akan dihasilkan nanti itu akan terbuka ke bawah seperti ini. Jadi untuk memperjelas, saya akan buat contoh gambarnya. Jadi seperti penjelasan saya yang tadi, jika nilai A-nya itu lebih kecil daripada 0, maka grafiknya ini akan terbuka ke bawah dan bentuknya lebih lancip daripada yang di atas. Karena nilai A-nya di sini saya taruh negatif 6, berhubung nilai negatif 6 ini lebih kecil daripada 0, maka grafiknya ini akan terbuka ke bawah. Berbanding terbalik dengan grafik yang di atas, kalau grafik di atas ini kan nilai A-nya itu lebih daripada 0, maka dia punya grafiknya itu terbuka ke atas. Sedangkan yang ini nilai A-nya itu lebih kecil daripada 0, maka grafiknya itu akan terbuka ke bawah dan bentuknya itu akan semakin lancip.
Oke, jadi teman-teman, jadi bentuk umum dari nilai A-nya ini ya, pada gambar ini di sini akan memperjelas kalau nilai A itu sangat berpengaruh terhadap bentuk dari grafiknya. Oke, baik. Yang berikut itu saya akan menjelaskan tentang fungsi koefisien dari nilai B. Jadi nilai B ini sangat berpengaruh pada titik puncak grafiknya. Jadi karena nilai A-nya ini bernilai positif, maka grafiknya kan terbuka ke atas. Nah, berhubung titik puncaknya itu di sebelah kiri saya, karena nilai A dan B itu sama-sama bernilai positif, jadi titik puncaknya itu berada di sebelah kiri. Sedangkan jika nilai A dan B itu bernilai negatif, maka titik puncaknya itu akan berada di sebelah kanan. Jadi pada nomor yang berikut ini saya akan menjelaskan fungsi koefisien nilai C itu secara umum saja. Jadi nilai C ini sangat berpengaruh pada letak titik potong grafik pada sumbu Y. Dalam artian jika nilai C ini bernilai positif, maka grafiknya memotong sumbu Y yang bernilai positif. Begitupun sebaliknya, jika nilai C ini negatif, maka maka titik C ini akan memotong sumbu Y yang negatif juga. Baik, jadi pada nomor 3 itu pertanyaannya itu tentang pengaruh diskriminan terhadap fungsi kuadrat ini. Jadi pengaruh diskriminan ini adalah untuk menentukan jenis dari akar persamaan kuadrat. Nah, contohnya, jadi di sini saya sudah mendapatkan angka yaitu 6x kuadrat tambah 2x kurang 1 sama dengan 0. Jadi nilai A-nya ini sama dengan 6, nilai B-nya sama dengan 2, dan nilai C-nya itu sama dengan minus 1. Jadi untuk kita mencari pengaruh diskriminan itu ada rumusnya tersendiri juga loh. Jadi rumus dari diskriminan ini adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi di sini B-nya ini saya punya 2/2 kurang 4 kali 6 kali 1, karena nilai A-nya itu sama dengan 6 dan nilai C-nya itu sama dengan minus 1. Jadi hasilnya itu saya mendapatkan hasil 28 dari hasil B kuadrat kurang 4AC. Yang berikut di sini ada X tengah. Jadi di sini rumusnya itu ada min B tambah akar D per 2A. Jadi di sini hasilnya itu ada minus 2 tambah akar 28 per 12. Lalu ke tahap selanjutnya itu X1 sama dengan minus 2 tambah akar 28 per 4. Sedangkan X2-nya itu sama dengan 2 tambah akar 28 per 4. Itu saja hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih.